Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini, wah kita punya bahan yang seru banget. Kita akan bedah kutipan dari sebuah buku legendaris, umurnya udah 100 tahun lebih. Judulnya Reminiscences of a Stock Operator. Buku klasik. Betul. Tapi jangan kira ini buku teks yang kaku ya. Sama sekali bukan. Ini lebih ke memoir semi fiksi dari salah satu trader paling legendaris yang pernah ada. Kita sebut saja namanya Larry Livingston. Dan misi kita hari ini adalah membongkar awal-awal perjalanannya yang gila. Kita mau lihat gimana anak umur 14 tahun yang kerjanya cuma nulis harga saham di papan bisa dapat julukan boy plunger, si bocah spekulan. Tepat. Dan yang bikin buku ini relevan terus itu ya karena ini bukan soal angka. Ini soal psikologi manusia, soal keserakahan, ketakutan, harapan, hal-hal yang nggak pernah berubah. Benar. Kisah Livingston ini kayak cermin aja buat kita semua. Wah, besar sekali. Terus gimana dia bisa dilarang masuk ke hampir semua kantor pialang sampai, nah ini, momen dia nyaris bangkrut total karena satu jebakan licik. Tapi perlu diingat ya, yang kita bahas ini cuma cuplikan kecil, pemanasan aja. Kisah lengkapnya jauh lebih epik. Jadi, ayo kita mulai dari awal. Oke, kita mulai ya. Ceritanya ini benar-benar dari nol. Larry ini baru lulus sekolah, umur 14 tahun, terus ibunya mau dia cari kerja. Dapatlah dia kerjaan di sebuah kantor pialang saham. Tapi bukan jadi pialang loh. Bukan, jauh dari itu. Kerjanya jadi quotation board boy. Iya, coba bayangin deh. Zaman dulu kan belum ada layar komputer ya, jadi ada papan tulis raksasa gitu di dinding. Tiap ada harga saham baru masuk lewat telegraf, nah tugas anak-anak ini lari ke papan terus nulis harganya pakai kapur. Kerjaan yang monoton banget buat kebanyakan orang. Mekanikal ya. Nah, tapi buat Larry, ini beda. Dia ini, katanya ya, otaknya emang jago banget soal angka. Dia nggak lihat itu sebagai, oh saham A harganya $50. Bukan. Dia lihatnya sebagai aliran data, 50, terus 50/8, turun ke 49/7/8. Buat dia ini bukan soal uang, tapi soal perilaku. Dia terobsesi sama pola di balik angka-angka itu. Ini fondasinya, dia mulai bawa buku catatan kecil gitu. Tiap hari selesai kerja, dia catat pergerakan saham-saham yang paling aktif. Tapi bukan buat main saham bohongan, kan? Bukan, ini penting. Dia nggak pura-pura beli atau jual. Dia cuma catat prediksinya. Dia mikir, oke, ngelihat gerakannya kemarin, saham ini harusnya naik. Besoknya dia cek, dia lagi. Ya ngetes sistem di kepalanya sendiri. Dia pada dasarnya lagi backtesting manual, jauh sebelum ada komputer. Dia nemuin apa yang disebut kebiasaan saham. Jadi sebelum saham itu naik atau turun jauh, harganya bakal gerak dengan cara tertentu. Dia nyari sinyal. Betul, otaknya itu dilatih buat ngenalin pola-pola ini secara intuitif. Ini bukan sulap, ini pengenalan pola tingkat tinggi dari ribuan jam observasi. Nah, terus datang momen pentingnya. Dia udah punya sistem di kertas, tapi gimana cara dia berani pakai uang beneran? Itu dia. Sebenarnya dia nggak niat awalnya. Suatu hari, ada teman kerjanya lebih tua nyamperin. Gue punya firasat bagus nih soal saham Burlington. Patungan yuk, kita pasang di bucket shop sebelah. Larry nggak peduli sama firasatnya. Sama sekali. Tapi dia penasaran. Dia buka buku catatannya, dan wah, saham Burlington nunjukin pola yang dia kenal banget. Pola yang biasanya muncul sebelum harga naik. Kesempatan emas buat ngetes teori, akhirnya dia setuju. Mereka masuk ke bucket shop itu, pasang taruhan, dan bener, prediksinya tepat. Untungnya kecil banget, cuma $3. Tapi buat Larry bukan uangnya, ini pembuktian. Sistemnya jalan di dunia nyata. Dari situ meledak. Meledak. Dia mulai main sendiri, pakai catatannya. Singkat cerita, pendapatan dia dari bucket shop itu lebih gede dari gajinya. Di umur 15, dia udah ngumpulin $1.000 pertamanya. Dia pulang, numpahin semua uangnya di pangkuan ibunya, terus bilang mau berhenti kerja. Mau jadi spekulan penuh waktu. Wah, bisa dibayangin ya drama di rumahnya waktu itu. Pasti. Nah, ini penting banget buat kita ngerti apa itu bucket shop. Soalnya ini bukan kayak pialang saham biasa. Beda jauh. Di bucket shop, Anda itu nggak beneran beli sahamnya. Anda cuma taruhan sama pemilik tempat itu. Paruhan harganya mau naik atau turun. Ini lebih mirip kasino lah, tapi temanya pasar saham. Tepat. Bandar selalu punya keuntungan kan? Mereka tahu kebanyakan orang bakal kalah. Tapi, lingkungan ini justru sempurna buat sistemnya Larry.
Iya, karena dia fokus ke fluktuasi cepat. Dan karena nggak ada transaksi beneran, eksekusinya instan. Harga yang dia lihat, ya harga itu yang dia dapat, nggak ada jeda. Dan dia jadi jago banget. Terlalu jago, sampai bandarnya rugi. Akhirnya, satu persatu mereka mulai ngelarang dia masuk. Iya, polanya sama. Dia datang ke satu tempat, menang terus. Beberapa minggu kemudian, manajernya bilang, "Maaf nak, kami nggak bisa layani kamu lagi." Dan ini bagian yang lucu. Dia kan harus pakai nama samaran. Tapi ya namanya anak muda, penampilannya khas, jadi ketahuan terus. Ada satu cerita dia mau masuk ke jaringan bucket shop gede. Manajernya ragu, terus telepon kantor pusat. Minta izin. Iya, kantor pusatnya nanya, orangnya kayak gimana? Nah, si Larry ini waktu itu kan kurus ya. Dia dengar, terus dia bisikin ke manajernya. Bilang ke bos Anda, saya ini pria pendek gemuk, rambutnya hitam, jenggotnya lebat. Ada-ada aja. Pede banget ya di umur segitu. Dia tahu lagi diincer, malah dimainin. Betul, jelas ketahuan dan langsung diusir. Dari situlah julukan Boy Planger itu nempel ke dia, si bocah spekulan. Oke, jadi ceritanya dia udah di blacklist di mana-mana. Tinggal satu tempat terakhir yang mau nerima dia, Cosmopolitan. Yang paling besar, paling kuat. Mereka ngebolehin dia main, tapi syaratnya berat banget. Sengaja dibikin biar dia kalah. Iya, dia dikasih handicap. Kalau mau beli, harganya lebih mahal dari pasar. Kalau mau jual, harganya lebih murah. Jadi pasar harus gerak jauh dulu, cuma buat dia balik modal. Mereka yakin dia nggak bakal menang. Tapi, dia tetap menang. Nah, ini yang bikin pemiliknya frustrasi. Akhirnya mereka bikin jebakan. Suatu hari, Larry lagi posisi jual. Artinya dia taruhan, harga saham gula bakal turun. Posisinya besar banget, 3.500 lembar. Dia udah untung sebenarnya, tapi tiba-tiba dia ngerasa ada yang aneh. Dan anehnya, di buku ini disebutin kalau itu bukan karena data, bukan karena pola, cuma firasat, hunch. Dia cuma ngerasa nggak nyaman, nggak ada alasan logisnya. Dia bilang cara harga saham itu gerak rasanya nggak sehat. Tunggu dulu, firasat. Ini kan agak aneh ya. Sistem dia kan dari awal dibangun di atas data, observasi, pola objektif. Kok tiba-tiba dia diselamatin sama sesuatu yang nggak ilmiah gitu? Apa artinya intuisi tetap punya peran? Nah, pertanyaan bagus. Saya rasa buku ini mau bilang kalau firasat itu bukan hal gaib. Itu akumulasi dari ribuan jam observasi yang udah masuk ke alam bawah sadarnya dia. Ah, oke. Otaknya itu ngenalin ada yang salah, ada anomali yang halus banget, yang bahkan pikiran sadarnya nggak bisa nunjukin salahnya di mana. Dia nggak tahu kenapa salah, dia cuma tahu ini salah. Kayak master catur yang lihat papan terus langsung ngerasa ada langkah yang aneh. Oke, masuk akal. Jadi, karena firasat ini, dia datengin petugasnya, tutup posisi gula saya. Tugasnya coba nahan-nahan, bilang harganya belum keluar, tapi Larry maksa. Dan untungnya, tepat sebelum harga baru muncul, transaksinya berhasil ditutup di harga 103. Beberapa detik kemudian, harga baru saham gula muncul di papan, 108. Loncat 5 poin dalam sekejap. Kalau posisi dia nggak ditutup, dia bakal bangkrut total. Habis semua uangnya, malah ngutang. Ternyata itu jebakan dari Cosmopolitan. Mereka sengaja nyuruh orang di bursa saham New York buat borong saham gula biar harganya naik sesaat. Tujuannya cuma satu, ngancurin Larry. Firasatnya itu yang nyelamatin dia. Dan pengalaman ini jadi titik balik. Dia sadar nggak bisa lagi main di bucket shop. Permainannya kekecilan dan musuhnya bisa curang. Dia mutusin buat pindah ke New York, ke Liga Utama. Umur 21, modal $2.500, dia pikir dia bakal naklukin Wall Street. Tapi, justru di sana dia hancur. Dalam 6 bulan, dia bangkrut. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Gimana bisa sistem yang begitu presisi di satu tempat jadi nggak guna sama sekali di tempat lain? Apa yang salah? Ini pelajaran paling mahal buat dia. Ada satu perbedaan besar antara bucket shop sama pialang beneran. Waktu. Waktu. Iya. Di bucket shop, eksekusinya instan. Tapi di New York, pas dia kasih perintah jual atau beli, perintah itu kan harus dikirim ke lantai bursa, dicariin pasangannya, terus dikonfirmasi balik. Proses ini, walau cepat, makan waktu. Ada jeda. Dan jeda itu fatal buat sistem dia. Tepat. Dia pakai kalimat yang kuat banget buat ngejelasin ini. Katanya, bagi saya, pita tikar itu selalu menceritakan sejarah kuno.
Maksudnya, pas dia lihat harga 105 di tiker dan dia kasih perintah jual, mungkin harga aslinya di lantai bursa udah 104 atau 103. Dia selalu telat sepersekian detik. Betul, dia bereaksi sama informasi yang udah basi. Sistemnya yang ngandelin presisi dan kecepatan itu hancur total. Frasa sejarah kuno itu dalam banget ya. Jadi masalahnya bukan sistemnya yang salah, tapi infrastruktur pasarnya. Dia nggak ngerti aturan main yang baru. Persis, dia sadar selama ini dia bukan spekulan sejati. Dia cuma pembaca pita tiker yang hebat banget. Dan pelajaran itu ya bikin dia kehilangan semua uangnya. Jadi di titik ini, dia bangkrut total di New York. Umur 21, sendirian. Apa yang dia lakuin? Dia akhirnya memberanikan diri pinjam uang $500. Dan rencananya, balik lagi ke cara lama. Dia kembali ke bucket shop. Tapi dia harus pergi ke kota lain, ke St. Louis, di mana orang belum kenal dia. Rencananya simpel. Masuk, kumpulin modal secepatnya, terus cabut sebelum ketahuan. Dan berhasil. Gila, dalam 2 hari, dia ubah $500 jadi $2.800. Fokus banget dia, nggak ada emosi, cuma eksekusi. Tapi ya itu, di hari kedua, manajernya dapat telegram. Dia ketahuan. Langsung semua posisinya ditutup, dia diusir. Reputasinya nyebar lebih cepat dari dia. Kegagalan di New York dan pengalaman di St. Louis ini maksa dia buat mikir ulang. Dia tahu cara lama udah nggak bisa dipakai. Dia harus belajar main di liga utama. Dia balik ke New York, tapi bukan buat langsung main. Dia mau mengamati, belajar. Disinilah dia ketemu sama spekulan tua eksentrik namanya Partridge. Orang ini yang ngasih dia pelajaran paling penting. Partridge, oke, apa yang diajarin orang tua ini? Partridge ini karakter unik. Kalau pasar lagi naik atau bull market, dia selalu beli saham. Suatu hari, Larry dan trader-trader muda lain lihat Partridge ini punya saham yang untungnya udah gede banget. Pasti gatal pengen jual ya. Sama sekali nggak keganggu. Terus? Pas ditanya kenapa nggak dijual, Partridge cuma lihat ke mereka dan jawab enteng, "Wah, Anda tahu ini kan pasar yang sedang naik, bull market." Jawaban yang sederhana banget. Iya, kedengerannya hampir bodoh. Ya, semua orang juga tahu itu bull market, tapi Larry mikirin terus jawaban itu. Dia sadar, ada kebijaksanaan di baliknya. Partridge itu nggak peduli sama naik turun harian. Dia lihat tren besarnya dan dia ikutin tren itu sampai akhir. Disinilah pencerahannya datang. Dia akhirnya sadar uang yang beneran besar itu nggak didapat dari main harian. Bukan? Uang besar itu didapat dari mengidentifikasi pergerakan besar, the big swing, dan punya kesabaran buat tetap di sana. Dan ini ngarah ke kutipannya yang paling terkenal, yang diulang-ulang terus sama trader sampai sekarang. Dia bilang, bukan pemikiran saya yang menghasilkan uang besar untuk saya, tapi duduk manis saya. Paham, saya duduk dengan tenang. Duduk manis, apa artinya itu secara psikologis? Kedengarannya gampang, tapi praktiknya pasti susah banget. Ini melawan naluri dasar kita sebagai manusia. Coba deh pikirin, kalau posisi Anda lagi untung, emosi yang paling kuat apa? Takut. Takut untungnya hilang. Betul, jadi naluri kita ya, jual cepat-cepat buat ngamanin untung kecil. Sebaliknya, kalau lagi rugi, emosinya apa? Harapan. Berharap harganya balik lagi. Jadi kita nahan kelamaan, kerugian kecil jadi kerugian besar. Jadi trader sukses itu harus bisa membalik naluri itu. Tepat sekali, harus takut waktu rugi, jadi bisa langsung potong kerugian. Dan harus berharap waktu untung, jadi berani ngebiarin keuntungan terus jalan. Seni duduk manis itu ya di situ, punya disiplin buat ngatasin berisiknya pasar harian dan fokus ke gambaran besarnya. Itu pelajaran dari Partridge. Pelajaran yang nilainya jutaan dolar loh. Jadi kalau kita lihat perjalanannya ya, dari anak kecil yang cuma lihat pola angka, dia berevolusi. Jadi spekulan sejati yang ngerti kalau kunci sukses itu ada di penguasaan psikologi, kesabaran, dan melihat gambaran besar. Dia sadar musuh utamanya itu bukan pasar, bukan orang lain, tapi ya dirinya sendiri, emosinya, ketidaksabarannya. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang provokatif dari buku ini, Judah. Benar. Buku ini bilang begini, prinsip-prinsip spekulasi yang sukses didasarkan pada anggapan bahwa orang akan terus membuat kesalahan yang sama di masa depan, seperti yang telah mereka buat di masa lalu. Dalam sekali. Coba pikirin deh, teknologi berubah, pasar berubah, tapi sifat manusia, keserakahan dan ketakutan itu konstan. Apakah ini cuma berlaku di pasar saham? Atau
Ini cerminan kondisi manusia di semua hal. Pertanyaan bagus untuk Anda renungkan. Dan seperti yang kami bilang di awal, yang kita bedah hari ini baru bab-bab awal loh. Perjalanan dia masih panjang banget, penuh kebangkrutan yang lebih dalam, kebangkitan yang spektakuler. Kisah lengkapnya jauh lebih kaya, lebih detail, dialognya tajam. Kalau pembahasan kita hari ini bikin Anda penasaran dan pengen tahu kelanjutannya, kami sangat sarankan untuk baca cerita lengkapnya. Anda bisa menemukan terjemahan lengkap dari kisah yang luar biasa ini dengan mengunjungi https://bacaanterpilih.pages.dev. Di sana Anda bisa menyelami cerita lengkap Larry Livingstone dan juga menemukan banyak bacaan pilihan lain yang nggak kalah menarik. Ini investasi waktu yang sangat berharga menurut saya, betul? Sekali lagi, kunjungi https://bacaanterpilih.pages.dev. Terima kasih sudah mendengarkan.